2121, The Mysterious Golden Seal. Preference. Daftar isi. Settings. Isi cincin penyimpanan semuanya dibersihkan, dan selain dari tanda identitas pengajaran rahasia yang dicurigai, tidak banyak petunjuk berguna yang ditemukan. Sekarang hanya ada 3 buku dan 2 slip batu giok yang tidak diperiksa. Ini adalah pembawa untuk merekam informasi, dan mereka juga yang sangat diharapkan oleh Xia Ruofei. Jika Anda ingin menemukan beberapa petunjuk, catatan teks dan gambar tidak diragukan lagi yang paling langsung. Bai Qingqing menggosok tangannya dan berkata, "Saudara Ruofei, keberuntungan kita tidak akan terlalu buruk. Pasti ada petunjuk di buku-buku itu." "Saya harap begitu," kata Xia Ruofei, sebelum memberi isyarat untuk mengambil beberapa buku dan batu giok jatuh tidak jauh. Dia membuka buku pertama terlebih dahulu. Yujian masih membutuhkan kekuatan mental untuk membaca, jadi dia memilih yang lebih langsung. Xia Ruofei tiba-tiba kecewa dengan 3 karakter, Mad Saber Jue, yang tertulis di halaman judul buku ini. Dia membuka halaman dalam dan dengan cepat menelusuri bagian dari konten. Ekspresi kecewa di wajahnya menjadi lebih kuat. Ini adalah teknik pedang. Tampaknya teknik pertempuran yang relatif halus. Jika ditempatkan di dunia latihan bumi, itu diperkirakan menjadi satu berturut-turut. Sekte top seperti itu akan senang mendapatkan teknik pedang ini. Namun, ini bukan yang diinginkan Xia Ruofei. Dia mewarisi banyak keterampilan tempur, banyak di antaranya lebih halus dan lebih kuat daripada Crazy Knife Jue. Beberapa keterampilan tempurnya mulai berlatih, jadi teknik pedang ini adalah sedikit hambar untuk Xia Ruofei. Yang dia inginkan lebih adalah merekam anekdot, bahkan majalah seperti Bagua Weekly, untuk biksu seperti Xia Ruofei yang tidak tahu apa-apa tentang Lingsu, itu lebih berharga daripada taktik dan keterampilan. Bahkan jika kontennya menarik, Anda dapat menemukan informasi yang berguna darinya. Xia Ruofei menyerahkan Bai Qingqing, Crazy Knife Jue, dan memintanya untuk memeriksa ulang apakah ada informasi penting yang dia lewatkan, dia sendiri yang mengambil buku kedua. Fu Fengbu adalah latihan lain, namanya harus gerak kaki. Xia Ruofei membuka halaman dalam dan menelusuri 10 baris terakhir. Itu memang gerak kaki yang cukup bagus, dan hari ini dia menghadapi Xiao Wanchao. Xiao Wanchao telah menggunakan gerak kaki ini sebelumnya. Diperkirakan setelah dia menyadari keunggulannya dalam kecepatan, dia secara khusus mencari ini footwork dan praktek rajin untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Jelas bukan ini yang diinginkan Xia Ruofei, dia mengesampingkan gerak kaki dan mengambil buku ketiga. Sekilas, kekecewaan itu tiba-tiba terucap. Ini masih latihan. Xia Ruofei bahkan tahu latihan ini, karena informasi warisan yang dia terima termasuk latihan ini. Isi cincin penyimpanan semuanya dibersihkan, dan selain dari tanda identitas pengajaran rahasia yang dicurigai, tidak banyak petunjuk berguna yang ditemukan. Sekarang hanya ada 3 buku dan 2 slip batu giok yang tidak diperiksa. Ini adalah pembawa untuk merekam informasi, dan mereka juga yang sangat diharapkan oleh Xia Ruofei. Jika Anda ingin menemukan beberapa petunjuk, catatan teks dan gambar tidak diragukan lagi yang paling langsung. Bai Qingqing menggosok tangannya dan berkata, "Saudara Ruofei, keberuntungan kita tidak akan terlalu buruk. Pasti ada petunjuk di buku-buku itu." "Saya harap begitu," kata Xia Ruofei, sebelum memberi isyarat untuk mengambil beberapa buku dan batu giok jatuh tidak jauh. Dia membuka buku pertama terlebih dahulu. Yujian masih membutuhkan kekuatan mental untuk membaca, jadi dia memilih yang lebih langsung. Xia Ruofei tiba-tiba kecewa dengan 3 karakter, Mad Saber Jue, yang tertulis di halaman judul buku ini. Dia membuka halaman dalam dan dengan cepat menelusuri bagian dari konten. Ekspresi kecewa di wajahnya menjadi lebih kuat. Ini adalah teknik pedang. Tampaknya teknik pertempuran yang relatif halus. Jika ditempatkan di dunia latihan bumi, itu diperkirakan menjadi satu berturut-turut. Sekte top seperti itu akan senang mendapatkan teknik pedang ini. Namun, ini bukan yang diinginkan Xia Ruofei. Dia mewarisi banyak keterampilan tempur, banyak di antaranya lebih halus dan lebih kuat daripada Crazy Knife Jue. Beberapa keterampilan tempurnya mulai berlatih, jadi teknik pedang ini adalah sedikit hambar untuk Xia Ruofei. Yang dia inginkan lebih adalah merekam anekdot, bahkan majalah seperti Bagua Weekly,
Untuk biksu seperti Xia Ruofei yang tidak tahu apa-apa tentang Lingsu, itu lebih berharga daripada taktik dan keterampilan. Bahkan jika kontennya menarik, Anda dapat menemukan informasi yang berguna darinya. Xia Ruofei menyerahkan Bai Qingqing, Crazy Knife Jue, dan memintanya untuk memeriksa ulang apakah ada informasi penting yang dia lewatkan. Dia sendiri yang mengambil buku kedua. Fu Fengbu adalah latihan lain, namanya harus gerak kaki. Xia Ruofei membuka halaman dalam dan menelusuri 10 baris terakhir. Itu memang gerak kaki yang cukup bagus, dan hari ini dia menghadapi Xiao Wanchao. Xiao Wanchao telah menggunakan gerak kaki ini sebelumnya. Diperkirakan setelah dia menyadari keunggulannya dalam kecepatan, dia secara khusus mencari ini footwork dan praktek rajin untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Jelas bukan ini yang diinginkan Xia Ruofei, dia mengesampingkan gerak kaki dan mengambil buku ketiga. Sekilas, kekecewaan itu tiba-tiba terucap. Ini masih latihan. Xia Ruofei bahkan tahu latihan ini, karena informasi warisan yang dia terima termasuk latihan ini. Isi cincin penyimpanan semuanya dibersihkan, dan selain dari tanda identitas pengajaran rahasia yang dicurigai, tidak banyak petunjuk berguna yang ditemukan. Sekarang hanya ada 3 buku dan 2 slip batu giok yang tidak diperiksa. Ini adalah pembawa untuk merekam informasi, dan mereka juga yang sangat diharapkan oleh Xia Ruofei. Jika Anda ingin menemukan beberapa petunjuk, catatan teks dan gambar tidak diragukan lagi yang paling langsung. Bai Qingqing menggosok tangannya dan berkata, "Saudara Ruofei, keberuntungan kita tidak akan terlalu buruk. Pasti ada petunjuk di buku-buku itu." "Saya harap begitu," kata Xia Ruofei, sebelum memberi isyarat untuk mengambil beberapa buku dan batu giok jatuh tidak jauh. Dia membuka buku pertama terlebih dahulu. Yujian masih membutuhkan kekuatan mental untuk membaca, jadi dia memilih yang lebih langsung. Xia Ruofei tiba-tiba kecewa dengan 3 karakter, Mad Saber Jue, yang tertulis di halaman judul buku ini. Dia membuka halaman dalam dan dengan cepat menelusuri bagian dari konten. Ekspresi kecewa di wajahnya menjadi lebih kuat. Ini adalah teknik pedang. Tampaknya teknik pertempuran yang relatif halus. Jika ditempatkan di dunia latihan bumi, itu diperkirakan menjadi satu berturut-turut. Sekte top seperti itu akan senang mendapatkan teknik pedang ini. Namun, ini bukan yang diinginkan Xia Ruofei. Dia mewarisi banyak keterampilan tempur, banyak di antaranya lebih halus dan lebih kuat daripada Crazy Knife Jue. Beberapa keterampilan tempurnya mulai berlatih, jadi teknik pedang ini adalah sedikit hambar untuk Xia Ruofei. Yang dia inginkan lebih adalah merekam anekdot, bahkan majalah seperti Bagua Weekly, untuk biksu seperti Xia Ruofei yang tidak tahu apa-apa tentang Lingsu, itu lebih berharga daripada taktik dan keterampilan. Bahkan jika kontennya menarik, Anda dapat menemukan informasi yang berguna darinya. Xia Ruofei menyerahkan Bai Qingqing, Crazy Knife Jue, dan memintanya untuk memeriksa ulang. Apakah ada informasi penting yang dia lewatkan? Dia sendiri yang mengambil buku kedua. Fu Fengbu adalah latihan lain, namanya harus gerak kaki. Xia Ruofei membuka halaman dalam dan menelusuri 10 baris terakhir. Itu memang gerak kaki yang cukup bagus, dan hari ini dia menghadapi Xiao Wanchao. Xiao Wanchao telah menggunakan gerak kaki ini sebelumnya. Diperkirakan setelah dia menyadari keunggulannya dalam kecepatan, dia secara khusus mencari ini footwork dan praktek rajin untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Jelas bukan ini yang diinginkan Xia Ruofei, dia mengesampingkan gerak kaki dan mengambil buku ketiga. Sekilas, kekecewaan itu tiba-tiba terucap. Ini masih latihan. Xia Ruofei bahkan tahu latihan ini, karena informasi warisan yang dia terima termasuk latihan ini. Isi cincin penyimpanan semuanya dibersihkan, dan selain dari tanda identitas pengajaran rahasia yang dicurigai, tidak banyak petunjuk berguna yang ditemukan. Sekarang hanya ada 3 buku dan 2 slip batu giok yang tidak diperiksa. Ini adalah pembawa untuk merekam informasi, dan mereka juga yang sangat diharapkan oleh Xia Ruofei. Jika Anda ingin menemukan beberapa petunjuk, catatan teks dan gambar tidak diragukan lagi yang paling langsung. Bai Qingqing menggosok tangannya dan berkata, "Saudara Ruofei, keberuntungan kita tidak akan terlalu buruk. Pasti ada petunjuk di buku-buku itu." "Saya harap begitu," kata Xia Ruofei, sebelum memberi isyarat untuk mengambil beberapa buku dan batu giok jatuh tidak jauh.
Dia membuka buku pertama terlebih dahulu. Yujian masih membutuhkan kekuatan mental untuk membaca, jadi dia memilih yang lebih langsung. Xia Ruofei tiba-tiba kecewa dengan 3 karakter, Mad Saber Jue, yang tertulis di halaman judul buku ini. Dia membuka halaman dalam dan dengan cepat menelusuri bagian dari konten. Ekspresi kecewa di wajahnya menjadi lebih kuat. Ini adalah teknik pedang. Tampaknya teknik pertempuran yang relatif halus. Jika ditempatkan di dunia latihan bumi, itu diperkirakan menjadi satu berturut-turut. Sekte top seperti itu akan senang mendapatkan teknik pedang ini. Namun, ini bukan yang diinginkan Xia Ruofei. Dia mewarisi banyak keterampilan tempur, banyak di antaranya lebih halus dan lebih kuat daripada Crazy Knife Jue. Beberapa keterampilan tempurnya mulai berlatih, jadi teknik pedang ini adalah sedikit hambar untuk Xia Ruofei. Yang dia inginkan lebih adalah merekam anekdot, bahkan majalah seperti Bagua Weekly, untuk biksu seperti Xia Ruofei yang tidak tahu apa-apa tentang Lingsu, itu lebih berharga daripada taktik dan keterampilan. Bahkan jika kontennya menarik, Anda dapat menemukan informasi yang berguna darinya. Xia Ruofei menyerahkan Bai Qingqing, Crazy Knife Jue, dan memintanya untuk memeriksa ulang apakah ada informasi penting yang dia lewatkan. Dia sendiri yang mengambil buku kedua. Fu Fengbu adalah latihan lain, namanya harus gerak kaki. Xia Ruofei membuka halaman dalam dan menelusuri 10 baris terakhir. Itu memang gerak kaki yang cukup bagus, dan hari ini dia menghadapi Xiao Wanchao. Xiao Wanchao telah menggunakan gerak kaki ini sebelumnya. Diperkirakan setelah dia menyadari keunggulannya dalam kecepatan, dia secara khusus mencari ini footwork dan praktek rajin untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Jelas bukan ini yang diinginkan Xia Ruofei, dia mengesampingkan gerak kaki dan mengambil buku ketiga. Sekilas, kekecewaan itu tiba-tiba terucap. Ini masih latihan, latihan. Xia Ruofei bahkan tahu latihan ini, karena informasi warisan yang dia terima termasuk latihan ini. Isi cincin penyimpanan semuanya dibersihkan, dan selain dari tanda identitas pengajaran rahasia yang dicurigai, tidak banyak petunjuk berguna yang ditemukan. Sekarang hanya ada 3 buku dan 2 slip batu giok yang tidak diperiksa. Ini adalah pembawa untuk merekam informasi, dan mereka juga yang sangat diharapkan oleh Xia Ruofei. Jika Anda ingin menemukan beberapa petunjuk, catatan teks dan gambar tidak diragukan lagi yang paling langsung. Bai Qingqing menggosok tangannya dan berkata, "Saudara Ruofei, keberuntungan kita tidak akan terlalu buruk. Pasti ada petunjuk di buku-buku itu." "Saya harap begitu," kata Xia Ruofei, sebelum memberi isyarat untuk mengambil beberapa buku dan batu giok jatuh tidak jauh. Dia membuka buku pertama terlebih dahulu. Yujian masih membutuhkan kekuatan mental untuk membaca, jadi dia memilih yang lebih langsung. Xia Ruofei tiba-tiba kecewa dengan 3 karakter, Mad Saber Jue, yang tertulis di halaman judul buku ini. Dia membuka halaman dalam dan dengan cepat menelusuri bagian dari konten. Ekspresi kecewa di wajahnya menjadi lebih kuat. Ini adalah teknik pedang. Tampaknya teknik pertempuran yang relatif halus. Jika ditempatkan di dunia latihan bumi, itu diperkirakan menjadi satu berturut-turut. Sekte top seperti itu akan senang mendapatkan teknik pedang ini. Namun, ini bukan yang diinginkan Xia Ruofei. Dia mewarisi banyak keterampilan tempur, banyak di antaranya lebih halus dan lebih kuat daripada Crazy Knife Jue. Beberapa keterampilan tempurnya mulai berlatih, jadi teknik pedang ini adalah sedikit hambar untuk Xia Ruofei. Yang dia inginkan lebih adalah merekam anekdot, bahkan majalah seperti Bagua Weekly, untuk biksu seperti Xia Ruofei yang tidak tahu apa-apa tentang Lingsu, itu lebih berharga daripada taktik dan keterampilan. Bahkan jika kontennya menarik, Anda dapat menemukan informasi yang berguna darinya. Xia Ruofei menyerahkan Bai Qingqing, Crazy Knife Jue, dan memintanya untuk memeriksa ulang apakah ada informasi penting yang dia lewatkan. Dia sendiri yang mengambil buku kedua. Fu Fengbu adalah latihan lain, namanya harus gerak kaki. Xia Ruofei membuka halaman dalam dan menelusuri 10 baris terakhir. Itu memang gerak kaki yang cukup bagus, dan hari ini dia menghadapi Xiao Wanchao. Xiao Wanchao telah menggunakan gerak kaki ini sebelumnya. Diperkirakan setelah dia menyadari keunggulannya dalam kecepatan, dia secara khusus mencari ini footwork dan praktek rajin untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Jelas bukan ini yang diinginkan Xia Ruofei,
dia mengesampingkan gerak kaki dan mengambil buku ketiga. Sekilas, kekecewaan itu tiba-tiba terucap. Ini masih latihan, latihan. Xia Ruofei bahkan tahu latihan ini, karena informasi warisan yang dia terima termasuk latihan ini. Isi cincin penyimpanan semuanya dibersihkan, dan selain dari tanda identitas pengajaran rahasia yang dicurigai, tidak banyak petunjuk berguna yang ditemukan. Sekarang hanya ada 3 buku dan 2 slip batu giok yang tidak diperiksa. Ini adalah pembawa untuk merekam informasi, dan mereka juga yang sangat diharapkan oleh Xia Ruofei. Jika Anda ingin menemukan beberapa petunjuk, catatan teks dan gambar tidak diragukan lagi yang paling langsung. Bai Qingqing menggosok tangannya dan berkata, "Saudara Ruofei, keberuntungan kita tidak akan terlalu buruk. Pasti ada petunjuk di buku-buku itu." Ketika Xia Ruofei memikirkannya, segel emas muncul di tangannya. Segel besar saat ini harus dalam keadaan aslinya, mungkin seukuran kepalan tangan, tetapi kepadatan materialnya juga harus cukup besar, menahannya, tangannya. Berat. Faktanya, perasaan tidak nyaman Bai Qingqing selalu ada. Bahkan jika segel emas besar ada di cincin penyimpanan, itu hanya sedikit kurang nyaman. Dan ketika Xia Ruofei mengeluarkan segel emas, napas Bai Qingqing menjadi sangat cepat, wajahnya dengan cepat memerah, dan tubuhnya masih gemetar tanpa sadar. "Qingqing, bagaimana perasaanmu?" Xia Ruofei bertanya dengan prihatin. "Aku baik-baik saja, tidak apa-apa." Petik 2. Suara Bai Qingqing sedikit bergetar. Xia Ruofei melihat bahwa tubuh Bai Qingqing bergetar semakin parah, dan tubuh manusianya yang berubah mulai menjadi sedikit ilusi, dan tampaknya penampilan tubuh rakun yang sebenarnya berubah bola-balik. Jelas, tubuh Bai Qingqing tampak tidak terkendali. "Aku akan mengambil Dayin kembali dulu." Xia Ruofei berkata, "Kamu menjauh, aku akan mempelajarinya dulu." "Tidak perlu," kata Bai Qingqing, terengah-engah, "Saudara Ruofei, biarkan aku melihat lebih dekat." Xia Ruofei ragu-ragu, tapi tetap menuruti pendapat Bai Qingqing. Dia tidak memiliki simpati untuk segel emas, dan dia tidak tahu keadaan Bai Qingqing saat ini, jadi sulit untuk membuat penilaian, tetapi Bai Qingqing harus mengetahuinya di dalam hatinya. "Kalau begitu jika kamu tidak bisa menahannya lagi, beritahu aku tepat waktu," kata Xia Ruofei. Bai Qingqing mengangguk dan berkata. Tubuh Bai Qingqing bergetar tak terkendali, dan kulit yang terbuka menjadi merah, seolah-olah dia akan berdarah, dan matanya menjadi merah darah, terlihat sangat menakutkan. Xia Ruofei dapat merasakan bahwa Bai Qingqing tampaknya berjuang melawan semacam tekanan, dan pada saat yang sama ada sedikit fluktuasi kekuatan mental, itu harus mencoba membangun komunikasi dengan segel emas, dan yang terbaik adalah melakukannya, mampu meletakkan jejak kekuatan mental. Ketika Xia Ruofei memikirkannya, segel emas muncul di tangannya. Segel besar saat ini harus dalam keadaan aslinya, mungkin seukuran kepalan tangan, tetapi kepadatan materialnya juga harus cukup besar, menahannya, tangannya. Berat. Faktanya, perasaan tidak nyaman Bai Qingqing selalu ada, bahkan jika segel emas besar ada di cincin penyimpanan, itu hanya sedikit kurang nyaman. Dan ketika Xia Ruofei mengeluarkan segel emas, napas Bai Qingqing menjadi sangat cepat, wajahnya dengan cepat memerah, dan tubuhnya masih gemetar tanpa sadar. "Qingqing, bagaimana perasaanmu?" Xia Ruofei bertanya dengan prihatin. "Aku baik-baik saja, tidak apa-apa." Suara Bai Qingqing sedikit bergetar. Xia Ruofei melihat bahwa tubuh Bai Qingqing bergetar semakin parah, dan tubuh manusianya yang berubah mulai menjadi sedikit ilusi, dan tampaknya penampilan tubuh rakun yang sebenarnya berubah bola-balik. Jelas, tubuh Bai Qingqing tampak tidak terkendali. "Aku akan mengambil Dayin kembali dulu." Xia Ruofei berkata, "Kamu menjauh, aku akan mempelajarinya dulu." "Tidak perlu," kata Bai Qingqing, terengah-engah, "Saudara Ruofei, biarkan aku melihat lebih dekat." Xia Ruofei ragu-ragu, tapi tetap menuruti pendapat Bai Qingqing. Dia tidak memiliki simpati untuk segel emas, dan dia tidak tahu keadaan Bai Qingqing saat ini, jadi sulit untuk membuat penilaian, tetapi Bai Qingqing harus mengetahuinya di dalam hatinya. "Kalau begitu jika kamu tidak bisa menahannya lagi, beritahu aku tepat waktu," kata Xia Ruofei. Bai Qingqing mengangguk dan berkata. Tubuh Bai Qingqing bergetar tak terkendali, dan kulit yang terbuka menjadi merah, seolah-olah dia akan berdarah, dan matanya menjadi merah darah,
terlihat sangat menakutkan. Xia Ruofei dapat merasakan bahwa Bai Qingqing tampaknya berjuang melawan semacam tekanan, dan pada saat yang sama ada sedikit fluktuasi kekuatan mental, itu harus mencoba membangun komunikasi dengan segel emas, dan yang terbaik adalah melakukannya, mampu meletakkan jejak kekuatan mental. Ketika Xia Ruofei memikirkannya, segel emas muncul di tangannya, segel besar saat ini harus dalam keadaan aslinya, mungkin seukuran kepalan tangan, tetapi kepadatan materialnya juga harus cukup besar, menahannya, tangannya berat. Faktanya, perasaan tidak nyaman Bai Qingqing selalu ada, bahkan jika segel emas besar ada di cincin penyimpanan. Itu hanya sedikit kurang nyaman. Dan ketika Xia Ruofei mengeluarkan segel emas, napas Bai Qingqing menjadi sangat cepat, wajahnya dengan cepat memerah, dan tubuhnya masih gemetar tanpa sadar. Qingqing, bagaimana perasaanmu? Xia Ruofei bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Suara Bai Qingqing sedikit bergetar. Xia Ruofei melihat bahwa tubuh Bai Qingqing bergetar semakin parah, dan tubuh manusianya yang berubah mulai menjadi sedikit ilusi, dan tampaknya penampilan tubuh rakun yang sebenarnya berubah bola-balik. Jelas, tubuh Bai Qingqing tampak tidak terkendali. Aku akan mengambil Dain kembali dulu. Xia Ruofei berkata, kamu menjauh, aku akan mempelajarinya dulu. Tidak perlu, kata Bai Qingqing, terengah-engah, saudara Ruofei, biarkan aku melihat lebih dekat. Xia Ruofei ragu-ragu, tapi tetap menuruti pendapat Bai Qingqing. Dia tidak memiliki simpati untuk segel emas, dan dia tidak tahu keadaan Bai Qingqing saat ini, jadi sulit untuk membuat penilaian, tetapi Bai Qingqing harus mengetahuinya di dalam hatinya. Kalau begitu jika kamu tidak bisa menahannya lagi, beritahu aku tepat waktu. Kata Xia Ruofei. Bai Qingqing mengangguk dan berkata. Tubuh Bai Qingqing bergetar tak terkendali, dan kulit yang terbuka menjadi merah, seolah-olah dia akan berdarah, dan matanya menjadi merah darah, terlihat sangat menakutkan. Xia Ruofei dapat merasakan bahwa Bai Qingqing tampaknya berjuang melawan semacam tekanan, dan pada saat yang sama ada sedikit fluktuasi kekuatan mental, itu harus mencoba membangun komunikasi dengan segel emas, dan yang terbaik adalah melakukannya, mampu meletakkan jejak kekuatan mental. Ketika Xia Ruofei memikirkannya, segel emas muncul di tangannya, segel besar saat ini harus dalam keadaan aslinya, mungkin seukuran kepalan tangan, tetapi kepadatan materialnya juga harus cukup besar, menahannya, tangannya berat. Faktanya, perasaan tidak nyaman Bai Qingqing selalu ada, bahkan jika segel emas besar ada di cincin penyimpanan, itu hanya sedikit kurang nyaman. Dan ketika Xia Ruofei mengeluarkan segel emas, napas Bai Qingqing menjadi sangat cepat, wajahnya dengan cepat memerah, dan tubuhnya masih gemetar tanpa sadar. Qingqing, bagaimana perasaanmu? Xia Ruofei bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Suara Bai Qingqing sedikit bergetar. Xia Ruofei melihat bahwa tubuh Bai Qingqing bergetar semakin parah, dan tubuh manusianya yang berubah mulai menjadi sedikit ilusi, dan tampaknya penampilan tubuh rakun yang sebenarnya berubah bola-balik. Jelas, tubuh Bai Qingqing tampak tidak terkendali. Aku akan mengambil Dain kembali dulu. Xia Ruofei berkata, kamu menjauh, aku akan mempelajarinya dulu. Tidak perlu, kata Bai Qingqing, terengah-engah, saudara Ruofei, biarkan aku melihat lebih dekat. Xia Ruofei ragu-ragu, tapi tetap menuruti pendapat Bai Qingqing. Dia tidak memiliki simpati untuk segel emas, dan dia tidak tahu keadaan Bai Qingqing saat ini, jadi sulit untuk membuat penilaian, tetapi Bai Qingqing harus mengetahuinya di dalam hatinya. Kalau begitu jika kamu tidak bisa menahannya lagi, beritahu aku tepat waktu. Kata Xia Ruofei. Bai Qingqing mengangguk dan berkata. Tubuh Bai Qingqing bergetar tak terkendali, dan kulit yang terbuka menjadi merah, seolah-olah dia akan berdarah, dan matanya menjadi merah darah, terlihat sangat menakutkan. Xia Ruofei dapat merasakan bahwa Bai Qingqing tampaknya berjuang melawan semacam tekanan, dan pada saat yang sama ada sedikit fluktuasi kekuatan mental, itu harus mencoba membangun komunikasi dengan segel emas, dan yang terbaik adalah melakukannya, mampu meletakkan jejak kekuatan mental. Ketika Xia Ruofei memikirkannya, segel emas muncul di tangannya, segel besar saat ini harus dalam keadaan aslinya, mungkin seukuran kepalan tangan, tetapi kepadatan materialnya juga harus cukup besar, menahannya, tangannya
Berat. Faktanya, perasaan tidak nyaman Bai Qingqing selalu ada, bahkan jika segel emas besar ada di cincin penyimpanan, itu hanya sedikit kurang nyaman. Dan ketika Xia Ruofei mengeluarkan segel emas, napas Bai Qingqing menjadi sangat cepat, wajahnya dengan cepat memerah, dan tubuhnya masih gemetar tanpa sadar. Qingqing, bagaimana perasaanmu? Xia Ruofei bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Suara Bai Qingqing sedikit bergetar. Xia Ruofei melihat bahwa tubuh Bai Qingqing bergetar semakin parah, dan tubuh manusianya yang berubah mulai menjadi sedikit ilusi, dan tampaknya penampilan tubuh rakun yang sebenarnya berubah bola-balik. Jelas, tubuh Bai Qingqing tampak tidak terkendali. Aku akan mengambil Dayin kembali dulu. Xia Ruofei berkata, kamu menjauh, aku akan mempelajarinya dulu. Tidak perlu, kata Bai Qingqing, terengah-engah, saudara Ruofei, biarkan aku melihat lebih dekat. Xia Ruofei ragu-ragu, tapi tetap menuruti pendapat Bai Qingqing. Dia tidak memiliki simpati untuk segel emas, dan dia tidak tahu keadaan Bai Qingqing saat ini, jadi sulit untuk membuat penilaian, tetapi Bai Qingqing harus mengetahuinya di dalam hatinya. Kalau begitu jika kamu tidak bisa menahannya lagi, beritahu aku tepat waktu. Kata Xia Ruofei. Bai Qingqing mengangguk dan berkata. Tubuh Bai Qingqing bergetar tak terkendali, dan kulit yang terbuka menjadi merah, seolah-olah dia akan berdarah, dan matanya menjadi merah darah, terlihat sangat menakutkan. Xia Ruofei dapat merasakan bahwa Bai Qingqing tampaknya berjuang melawan semacam tekanan, dan pada saat yang sama ada sedikit fluktuasi kekuatan mental, itu harus mencoba membangun komunikasi dengan segel emas, dan yang terbaik adalah melakukannya, mampu meletakkan jejak kekuatan mental. Ketika Xia Ruofei memikirkannya, segel emas muncul di tangannya, segel besar saat ini harus dalam keadaan aslinya, mungkin seukuran kepalan tangan, tetapi kepadatan materialnya juga harus cukup besar, menahannya, tangannya. Berat. Faktanya, perasaan tidak nyaman Bai Qingqing selalu ada, bahkan jika segel emas besar ada di cincin penyimpanan, itu hanya sedikit kurang nyaman. Dan ketika Xia Ruofei mengeluarkan segel emas, napas Bai Qingqing menjadi sangat cepat, wajahnya dengan cepat memerah, dan tubuhnya masih gemetar tanpa sadar. Qingqing, bagaimana perasaanmu? Xia Ruofei bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Suara Bai Qingqing sedikit bergetar. Xia Ruofei melihat bahwa tubuh Bai Qingqing bergetar semakin parah, dan tubuh manusianya yang berubah mulai menjadi sedikit ilusi, dan tampaknya penampilan tubuh rakun yang sebenarnya berubah bola-balik. Jelas, tubuh Bai Qingqing tampak tidak terkendali. Aku akan mengambil Dayin kembali dulu. Xia Ruofei berkata, kamu menjauh, aku akan mempelajarinya dulu. Tidak perlu, kata Bai Qingqing, terengah-engah, saudara Ruofei, biarkan aku melihat lebih dekat. Xia Ruofei ragu-ragu, tapi tetap menuruti pendapat Bai Qingqing. Dia tidak memiliki simpati untuk segel emas, dan dia tidak tahu keadaan Bai Qingqing saat ini, jadi sulit untuk membuat penilaian, tetapi Bai Qingqing harus mengetahuinya di dalam hatinya. Kalau begitu jika kamu tidak bisa menahannya lagi, beritahu aku tepat waktu. Kata Xia Ruofei. Bai Qingqing mengangguk dan berkata. Tubuh Bai Qingqing bergetar tak terkendali, dan kulit yang terbuka menjadi merah, seolah-olah dia akan berdarah, dan matanya menjadi merah darah, terlihat sangat menakutkan. Xia Ruofei dapat merasakan bahwa Bai Qingqing tampaknya berjuang melawan semacam tekanan, dan pada saat yang sama ada sedikit fluktuasi kekuatan mental, itu harus mencoba membangun komunikasi dengan segel emas, dan yang terbaik adalah melakukannya, mampu meletakkan jejak kekuatan mental. Dia tidak memiliki simpati untuk segel emas, dan dia tidak tahu keadaan Bai Qingqing saat ini, jadi sulit untuk membuat penilaian, tetapi Bai Qingqing harus mengetahuinya di dalam hatinya. Kalau begitu jika kamu tidak bisa menahannya lagi, beritahu aku tepat waktu. Kata Xia Ruofei. Bai Qingqing mengangguk dan berkata. Tubuh Bai Qingqing bergetar tak terkendali, dan kulit yang terbuka menjadi merah, seolah-olah dia akan berdarah, dan matanya menjadi merah darah, terlihat sangat menakutkan. Xia Ruofei dapat merasakan bahwa Bai Qingqing tampaknya berjuang melawan semacam tekanan, dan pada saat yang sama ada sedikit fluktuasi kekuatan mental, itu harus mencoba membangun komunikasi dengan segel emas, dan yang terbaik adalah melakukannya, mampu meletakkan jejak kekuatan mental.
Xia Ruofei dapat merasakan bahwa Bai Qingqing tampaknya berjuang melawan semacam tekanan, dan pada saat yang sama ada sedikit fluktuasi kekuatan mental, itu harus mencoba membangun komunikasi dengan segel emas, dan yang terbaik adalah melakukannya, mampu meletakkan jejak kekuatan mental. Xia Ruofei dapat merasakan bahwa Bai Qingqing tampaknya berjuang melawan semacam tekanan, dan pada saat yang sama ada sedikit fluktuasi kekuatan mental, itu harus mencoba membangun komunikasi dengan segel emas, dan yang terbaik adalah melakukannya, mampu meletakkan jejak kekuatan mental. Xia Ruofei tidak mengontrol rentang flag array waktu secara ekstrim, pada dasarnya mempertahankan perbedaan kecepatan waktu sekitar 60 kali. Sebenarnya, ini cukup mengesankan, dalam 1 jam, hanya 1 menit telah berlalu dari dunia luar, dan 1 hari 1 malam telah berlalu di dalam formasi, dan dunia luar hanya lebih dari 20 menit. Xia Ruofei mengendalikan Feizu Obsidian untuk terbang ke depan tanpa tujuan. Dia berpikir sejenak, dan kemudian mengendalikan Feizu untuk melayang di udara, dan kemudian berjalan ke bendera susunan waktu, berpikir bahwa dia masih harus memberikan beberapa patah kata. Adapun mengapa kapal terbang itu melayang terlebih dahulu, itu karena perbedaan kecepatan waktu yang sangat besar antara di dalam dan di luar. Jika kapal terbang dibiarkan terbang maju dalam garis lurus dengan kecepatan konstan, seandainya Xia Ruofei tertunda selama 2 atau 3 menit dalam formasi waktu, maka kapal terbang itu sebenarnya sudah terbang selama 2 atau 3 jam. Saat itu, tidak hanya terbang keluar dari gurun Taklimakan dan Provinsi Xinjiang, bahkan mungkin telah terbang keluar dari Cina. Setelah Xia Ruofei mengendalikan kapal terbang untuk sementara waktu, Bai Qingqing sebenarnya telah memoles segel emas dengan kekuatan mental selama beberapa jam. Melihat Xia Ruofei masuk, Bai Qingqing meletakkan segel emas besar di tangannya terlebih dahulu, dan kemudian bertanya, "Ada apa?" "Saudara Ruofei, apakah ada yang bisa ditemukan?" Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir, dan dunia luar hanya berlalu beberapa menit. Saya sedikit khawatir, jadi saya masuk dan bertanya tentang situasinya." Bai Qingqing berkata, "Jangan khawatir. Aku masih bisa mengendalikan segel emas. Dalam keadaan normal, aku tidak boleh kehilangan kendali secara tiba-tiba." Faktanya, Xia Ruofei paling khawatir tentang hilangnya kendali segel emas, menyebabkan kerusakan pada kapal terbang Obsidian. Bagaimanapun, senjata sihir terbang ini telah punah di dunia latihan saat ini, dan hanya dapat diperoleh dari beberapa relik, secara kebetulan. Meskipun ia masih memiliki Cloud Shuttle lebih rendah dari Obsidian Flying Boat dalam hal kinerja dan kecepatan, dan Xia Ruofei tentu saja enggan membuat kesalahan di Obsidian Flying Boat. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Bagaimana? Kamu seharusnya berada di sini setidaknya selama 2 atau 3 jam. Apakah ada kemajuan?" Bai Qingqing mengangguk dan berkata, "Sebenarnya, kemajuannya cukup cepat. Kontrol saya atas segel emas seharusnya jauh lebih baik daripada orang tua Xiao. Tapi, itu hanya jejak kekuatan spiritual yang tersisa di segel emas, dan tidak ada informasi berguna lainnya yang diperoleh." Xia Ruofei berkata, "Ya. Jangan khawatir, luangkan waktumu, kami punya waktu." Xia Ruofei tidak mengontrol rentang flag array waktu secara ekstrim, pada dasarnya mempertahankan perbedaan kecepatan waktu sekitar 60 kali. Sebenarnya, ini cukup mengesankan, dalam 1 jam, hanya 1 menit telah berlalu dari dunia luar, dan 1 hari 1 malam telah berlalu di dalam formasi, dan dunia luar hanya lebih dari 20 menit. Xia Ruofei mengendalikan Feizu Obsidian untuk terbang ke depan tanpa tujuan. Dia berpikir sejenak, dan kemudian mengendalikan Feizu untuk melayang di udara, dan kemudian berjalan ke bendera susunan waktu, berpikir bahwa dia masih harus memberikan beberapa patah kata. Adapun mengapa kapal terbang itu melayang terlebih dahulu, itu karena perbedaan kecepatan waktu yang sangat besar antara di dalam dan di luar. Jika kapal terbang dibiarkan terbang maju dalam garis lurus dengan kecepatan konstan, seandainya Xia Ruofei tertunda selama 2 atau 3 menit dalam formasi waktu, maka kapal terbang itu sebenarnya sudah terbang selama 2 atau 3 jam. Saat itu, tidak hanya terbang keluar dari gurun Taklimakan dan Provinsi Xinjiang, bahkan mungkin telah terbang keluar dari Cina. Setelah Xia Ruofei mengendalikan kapal terbang untuk sementara waktu, Bai Qingqing sebenarnya telah memoles segel emas dengan kekuatan mental selama beberapa jam. Melihat Xia Ruofei masuk,
Bai Qingqing meletakkan segel emas besar di tangannya terlebih dahulu, dan kemudian bertanya, ada apa? Saudara Ruofei, apakah ada yang bisa ditemukan? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, dan dunia luar hanya berlalu beberapa menit. Saya sedikit khawatir, jadi saya masuk dan bertanya tentang situasinya. Bai Qingqing berkata, jangan khawatir. Aku masih bisa mengendalikan segel emas. Dalam keadaan normal, aku tidak boleh kehilangan kendali secara tiba-tiba. Faktanya, Xia Ruofei paling khawatir tentang hilangnya kendali segel emas, menyebabkan kerusakan pada kapal terbang obsidian. Bagaimanapun, senjata sihir terbang ini telah punah di dunia latihan saat ini, dan hanya dapat diperoleh dari beberapa relik, secara kebetulan. Meskipun ia masih memiliki Cloud Shuttle lebih rendah dari Obsidian Flying Boat dalam hal kinerja dan kecepatan, dan Xia Ruofei tentu saja enggan membuat kesalahan di Obsidian Flying Boat. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, bagaimana? Kamu seharusnya berada di sini setidaknya selama 2 atau 3 jam. Apakah ada kemajuan? Bai Qingqing mengangguk dan berkata, sebenarnya, kemajuannya cukup cepat. Kontrol saya atas segel emas seharusnya jauh lebih baik daripada orang tua Xiao. Tapi, itu hanya jejak kekuatan spiritual yang tersisa di segel emas, dan tidak ada informasi berguna lainnya yang diperoleh. Xia Ruofei berkata, ya. Jangan khawatir, luangkan waktumu, kami punya waktu. Xia Ruofei tidak mengontrol rentang flag array waktu secara ekstrim, pada dasarnya mempertahankan perbedaan kecepatan waktu sekitar 60 kali. Sebenarnya, ini cukup mengesankan, dalam 1 jam, hanya 1 menit telah berlalu dari dunia luar, dan 1 hari 1 malam telah berlalu di dalam formasi, dan dunia luar hanya lebih dari 20 menit. Xia Ruofei mengendalikan Feizu Obsidian untuk terbang ke depan tanpa tujuan. Dia berpikir sejenak, dan kemudian mengendalikan Feizu untuk melayang di udara, dan kemudian berjalan ke bendera susunan waktu, berpikir bahwa dia masih harus memberikan beberapa patah kata. Adapun mengapa kapal terbang itu melayang terlebih dahulu, itu karena perbedaan kecepatan waktu yang sangat besar antara di dalam dan di luar. Jika kapal terbang dibiarkan terbang maju dalam garis lurus dengan kecepatan konstan, seandainya Xia Ruofei tertunda selama 2 atau 3 menit dalam formasi waktu, maka kapal terbang itu sebenarnya sudah terbang selama 2 atau 3 jam, saat itu, tidak hanya terbang keluar dari gurun Taklimakan dan Provinsi Xinjiang, bahkan mungkin telah terbang keluar dari Cina. Setelah Xia Ruofei mengendalikan kapal terbang untuk sementara waktu, Bai Qingqing sebenarnya telah memoles segel emas dengan kekuatan mental selama beberapa jam. Melihat Xia Ruofei masuk, Bai Qingqing meletakkan segel emas besar di tangannya terlebih dahulu, dan kemudian bertanya, ada apa? Saudara Ruofei, apakah ada yang bisa ditemukan? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, dan dunia luar hanya berlalu beberapa menit. Saya sedikit khawatir, jadi saya masuk dan bertanya tentang situasinya. Bai Qingqing berkata, jangan khawatir. Aku masih bisa mengendalikan segel emas. Dalam keadaan normal, aku tidak boleh kehilangan kendali secara tiba-tiba. Faktanya, Xia Ruofei paling khawatir tentang hilangnya kendali segel emas, menyebabkan kerusakan pada kapal terbang obsidian. Bagaimanapun, senjata sihir terbang ini telah punah di dunia latihan saat ini, dan hanya dapat diperoleh dari beberapa relik, secara kebetulan. Meskipun ia masih memiliki Cloud Shuttle lebih rendah dari Obsidian Flying Boat dalam hal kinerja dan kecepatan, dan Xia Ruofei tentu saja enggan membuat kesalahan di Obsidian Flying Boat. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, bagaimana? Kamu seharusnya berada di sini setidaknya selama 2 atau 3 jam. Apakah ada kemajuan? Bai Qingqing mengangguk dan berkata, sebenarnya, kemajuannya cukup cepat. Kontrol saya atas segel emas seharusnya jauh lebih baik daripada orang tua Xiao. Tapi, itu hanya jejak kekuatan spiritual yang tersisa di segel emas, dan tidak ada informasi berguna lainnya yang diperoleh. Xia Ruofei berkata, ya. Jangan khawatir, luangkan waktumu, kami punya waktu. Xia Ruofei tidak mengontrol rentang flag array waktu secara ekstrim, pada dasarnya mempertahankan perbedaan kecepatan waktu sekitar 60 kali. Sebenarnya, ini cukup mengesankan, dalam 1 jam, hanya 1 menit telah berlalu dari dunia luar,
dan 1 hari 1 malam telah berlalu di dalam formasi, dan dunia luar hanya lebih dari 20 menit. Xia Ruofei mengendalikan Feizu Obsidian untuk terbang ke depan tanpa tujuan. Dia berpikir sejenak, dan kemudian mengendalikan Feizu untuk melayang di udara, dan kemudian berjalan ke bendera susunan waktu, berpikir bahwa dia masih harus memberikan beberapa patah kata. Adapun mengapa kapal terbang itu melayang terlebih dahulu, itu karena perbedaan kecepatan waktu yang sangat besar antara di dalam dan di luar. Jika kapal terbang dibiarkan terbang maju dalam garis lurus dengan kecepatan konstan, seandainya Xia Ruofei tertunda selama 2 atau 3 menit dalam formasi waktu, maka kapal terbang itu sebenarnya sudah terbang selama 2 atau 3 jam. Saat itu, tidak hanya terbang keluar dari gurun Taklimakan dan Provinsi Xinjiang, bahkan mungkin telah terbang keluar dari Cina. Setelah Xia Ruofei mengendalikan kapal terbang untuk sementara waktu, Bai Qingqing sebenarnya telah memoles segel emas dengan kekuatan mental selama beberapa jam. Melihat Xia Ruofei masuk, Bai Qingqing meletakkan segel emas besar di tangannya terlebih dahulu, dan kemudian bertanya, "Ada apa?" "Saudara Ruofei, apakah ada yang bisa ditemukan?" Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir, dan dunia luar hanya berlalu beberapa menit. Saya sedikit khawatir, jadi saya masuk dan bertanya tentang situasinya." Bai Qingqing berkata, "Jangan khawatir. Aku masih bisa mengendalikan segel emas. Dalam keadaan normal, aku tidak boleh kehilangan kendali secara tiba-tiba." Faktanya, Xia Ruofei paling khawatir tentang hilangnya kendali segel emas, menyebabkan kerusakan pada kapal terbang Obsidian. Bagaimanapun, senjata sihir terbang ini telah punah di dunia latihan saat ini, dan hanya dapat diperoleh dari beberapa relik, secara kebetulan. Meskipun ia masih memiliki Cloud Shuttle lebih rendah dari Obsidian Flying Boat dalam hal kinerja dan kecepatan, dan Xia Ruofei tentu saja enggan membuat kesalahan di Obsidian Flying Boat. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Bagaimana? Kamu seharusnya berada di sini setidaknya selama 2 atau 3 jam. Apakah ada kemajuan?" Bai Qingqing mengangguk dan berkata, "Sebenarnya, kemajuannya cukup cepat. Kontrol saya atas segel emas seharusnya jauh lebih baik daripada orang tua Xiao. Tapi, itu hanya jejak kekuatan spiritual yang tersisa di segel emas, dan tidak ada informasi berguna lainnya yang diperoleh." Xia Ruofei berkata, "Ya. Jangan khawatir, luangkan waktumu, kami punya waktu." Xia Ruofei tidak mengontrol rentang flag array waktu secara ekstrim, pada dasarnya mempertahankan perbedaan kecepatan waktu sekitar 60 kali. Sebenarnya, ini cukup mengesankan, dalam 1 jam, hanya 1 menit telah berlalu dari dunia luar, dan 1 hari 1 malam telah berlalu di dalam formasi, dan dunia luar hanya lebih dari 20 menit. Xia Ruofei mengendalikan Feizu Obsidian untuk terbang ke depan tanpa tujuan. Dia berpikir sejenak, dan kemudian mengendalikan Feizu untuk melayang di udara, dan kemudian berjalan ke bendera susunan waktu, berpikir bahwa dia masih harus memberikan beberapa patah kata. Adapun mengapa kapal terbang itu melayang terlebih dahulu, itu karena perbedaan kecepatan waktu yang sangat besar antara di dalam dan di luar. Jika kapal terbang dibiarkan terbang maju dalam garis lurus dengan kecepatan konstan, seandainya Xia Ruofei tertunda selama 2 atau 3 menit dalam formasi waktu, maka kapal terbang itu sebenarnya sudah terbang selama 2 atau 3 jam. Saat itu, tidak hanya terbang keluar dari gurun Taklimakan dan Provinsi Xinjiang, bahkan mungkin telah terbang keluar dari Cina. Setelah Xia Ruofei mengendalikan kapal terbang untuk sementara waktu, Bai Qingqing sebenarnya telah memoles segel emas dengan kekuatan mental selama beberapa jam. Melihat Xia Ruofei masuk, Bai Qingqing meletakkan segel emas besar di tangannya terlebih dahulu, dan kemudian bertanya, "Ada apa?" "Saudara Ruofei, apakah ada yang bisa ditemukan?" Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir, dan dunia luar hanya berlalu beberapa menit. Saya sedikit khawatir, jadi saya masuk dan bertanya tentang situasinya." Bai Qingqing berkata, "Jangan khawatir. Aku masih bisa mengendalikan segel emas. Dalam keadaan normal, aku tidak boleh kehilangan kendali secara tiba-tiba." Faktanya, Xia Ruofei paling khawatir tentang hilangnya kendali segel emas, menyebabkan kerusakan pada kapal terbang Obsidian. Bagaimanapun, senjata sihir terbang ini telah punah di dunia latihan saat ini, dan hanya dapat diperoleh dari beberapa relik, secara kebetulan.
Meskipun ia masih memiliki Cloud Shuttle lebih rendah dari Obsidian Flying Boat dalam hal kinerja dan kecepatan, dan Xia Ruofei tentu saja enggan membuat kesalahan di Obsidian Flying Boat. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, bagaimana? Kamu seharusnya berada di sini setidaknya selama 2 atau 3 jam. Apakah ada kemajuan? Bai Qingqing mengangguk dan berkata, sebenarnya, kemajuannya cukup cepat. Kontrol saya atas segel emas seharusnya jauh lebih baik daripada orang tua Xiao. Tapi, itu hanya jejak kekuatan spiritual yang tersisa di segel emas, dan tidak ada informasi berguna lainnya yang diperoleh. Xia Ruofei berkata, ya. Jangan khawatir, luangkan waktumu, kami punya waktu. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, dan dunia luar hanya berlalu beberapa menit. Saya sedikit khawatir, jadi saya masuk dan bertanya tentang situasinya. Bai Qingqing berkata, jangan khawatir. Aku masih bisa mengendalikan segel emas. Dalam keadaan normal, aku tidak boleh kehilangan kendali secara tiba-tiba. Faktanya, Xia Ruofei paling khawatir tentang hilangnya kendali segel emas, menyebabkan kerusakan pada kapal terbang Obsidian. Bagaimanapun, senjata sihir terbang ini telah punah di dunia latihan saat ini, dan hanya dapat diperoleh dari beberapa relik, secara kebetulan. Meskipun ia masih memiliki Cloud Shuttle lebih rendah dari Obsidian Flying Boat dalam hal kinerja dan kecepatan, dan Xia Ruofei tentu saja enggan membuat kesalahan di Obsidian Flying Boat. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, bagaimana? Kamu seharusnya berada di sini setidaknya selama 2 atau 3 jam. Apakah ada kemajuan? Bai Qingqing mengangguk dan berkata, sebenarnya, kemajuannya cukup cepat. Kontrol saya atas segel emas seharusnya jauh lebih baik daripada orang tua Xiao. Tapi, itu hanya jejak kekuatan spiritual yang tersisa di segel emas, dan tidak ada informasi berguna lainnya yang diperoleh. Xia Ruofei berkata, jangan khawatir, luangkan waktumu, kami punya waktu. Xia Ruofei berkata, ya. Jangan khawatir, luangkan waktumu, kami punya waktu. Xia Ruofei berkata, ya. Don, jangan khawatir, luangkan waktumu, ayo, ada waktu. Xia Ruofei berkata, ya. Jangan khawatir, luangkan waktumu, kami punya waktu. Xia Ruofei mengembalikan kantong tidur itu ke tempat tidur Kam dan berkata sambil tersenyum, Qingqing, sepertinya panen yang luar biasa. Bai Qingqing mengangguk berat, dan berkata, saudara Ruofei, segel emas ini, tidak, itu harus disebut Ordo Kaisar Alam, dan akhirnya aku mengakuinya. Jie Huangling, Xia Ruofei mengangkat alisnya dan bertanya, jadi, apakah kamu mendapatkan informasi dari Dayin? Setelah bekerja keras begitu lama, akhirnya aku mendapat persetujuan awal dari Qiling. Bai Qingqing berkata, ini pertama kalinya aku bertahan begitu lama, jadi aku akan melakukan hal ini. Menghitung semuanya, Bai Qingqing telah menghabiskan lebih dari 1 tahun dalam pembentukan waktu. Selama tahun ini atau lebih, kecuali ketika dia mendapatkan kembali kekuatan mentalnya, dia akan beristirahat dan beristirahat. Sisa waktu pada dasarnya tidak ada habisnya, tidak ada siang atau malam, terus gunakan kekuatan mental untuk memoles segel emas. Xia Ruofei kadang-kadang menontonnya dan tidak bisa tidak mengaguminya secara diam-diam. Dia dulu berpikir bahwa Bai Qingqing agak keriting, dan dia juga merasa bahwa dia mungkin tidak bisa bertahan terlalu lama, tapi dia tidak menyangka Bai Qingqing akan sangat tangguh saat dia serius. Xia Ruofei bertanya, segel emas ini disebut Ji Huangling. Apakah ini ranah rakun ranah Anda? Apakah ini terkait dengan keluarga rakun ranah Anda? Bai Qingqing mengangguk dan berkata, saudara Ruofei, kami benar untuk menebak. Segel besar ini disebut Jie Huangling. Sebenarnya, itu awalnya dikendalikan oleh Kaisar Klan Jieli, yang disebut Kaisar Klan Jieli, mirip dengan Patriark, adalah pemimpin seluruh ras, perintah Kaisar adalah token Kaisar, dan itu juga merupakan senjata sihir yang sangat kuat. Hei, kalau begitu kamu mendapatkan Ji Huang Order, bukankah kamu menjadi Patriark Klan Jieli? Canda Xia Ruofei. Bai Qingqing berkata dengan malu, saudara Ruofei, jangan mengolok-olok saya. Saya memiliki basis kultivasi yang lemah. Bagaimana saya bisa menjadi patriark? Patriark klan rakun asli kita yang benar-benar mengendalikan Ordo Kaisar Realem setidaknya dalam periode Out of Aperture. Basis kultivasi saya masih jauh.
Jadi roh alat Jie Huangling hanya untuk sementara mengenali saya, dan saya belum sepenuhnya mengendalikannya. Xia Ruofei mengembalikan kantong tidur itu ke tempat tidur Kam dan berkata sambil tersenyum, Qingqing, sepertinya panen yang luar biasa. Bai Qingqing mengangguk berat, dan berkata, Saudara Ruofei, segel emas ini, tidak, itu harus disebut Ordo Kaisar Alam, dan akhirnya aku mengakuinya. Jie Huangling. Xia Ruofei mengangkat alisnya dan bertanya, jadi, apakah kamu mendapatkan informasi dari Dayin? Setelah bekerja keras begitu lama, akhirnya aku mendapat persetujuan awal dari Qiling. Bai Qingqing berkata, ini pertama kalinya aku bertahan begitu lama, jadi aku akan melakukan hal ini. Menghitung semuanya, Bai Qingqing telah menghabiskan lebih dari 1 tahun dalam pembentukan waktu. Selama tahun ini atau lebih, kecuali ketika dia mendapatkan kembali kekuatan mentalnya, dia akan beristirahat dan beristirahat. Sisa waktu pada dasarnya tidak ada habisnya, tidak ada siang atau malam, terus gunakan kekuatan mental untuk memoles segel emas. Xia Ruofei kadang-kadang menontonnya dan tidak bisa tidak mengaguminya secara diam-diam. Dia dulu berpikir bahwa Bai Qingqing agak keriting, dan dia juga merasa bahwa dia mungkin tidak bisa bertahan terlalu lama, tapi dia tidak menyangka Bai Qingqing akan sangat tangguh saat dia serius. Xia Ruofei bertanya, segel emas ini disebut Ji Huangling. Apakah ini ranah rakun ranah Anda? Apakah ini terkait dengan keluarga rakun ranah Anda? Bai Qingqing mengangguk dan berkata, Saudara Ruofei, kami benar untuk menebak. Segel besar ini disebut Jie Huangling. Sebenarnya, itu awalnya dikendalikan oleh Kaisar Klan Jieli, yang disebut Kaisar Klan Jieli, mirip dengan Patriark, adalah pemimpin seluruh ras, perintah Kaisar adalah token Kaisar, dan itu juga merupakan senjata sihir yang sangat kuat. Hei, kalau begitu kamu mendapatkan Ji Huang Order, bukankah kamu menjadi Patriark Klan Jieli? Canda Xia Ruofei. Bai Qingqing berkata dengan malu, Saudara Ruofei, jangan mengolok-olok saya. Saya memiliki basis kultivasi yang lemah. Bagaimana saya bisa menjadi patriark? Patriark klan rakun asli kita yang benar-benar mengendalikan Ordo Kaisar Realem setidaknya dalam periode Out of Aperture. Basis kultivasi saya masih jauh. Jadi roh alat Jie Huangling hanya untuk sementara mengenali saya, dan saya belum sepenuhnya mengendalikannya. Xia Ruofei mengembalikan kantong tidur itu ke tempat tidur Kam dan berkata sambil tersenyum, Qingqing, sepertinya panen yang luar biasa. Bai Qingqing mengangguk berat, dan berkata, Saudara Ruofei, segel emas ini, tidak, itu harus disebut Ordo Kaisar Alam, dan akhirnya aku mengakuinya. Jie Huangling. Xia Ruofei mengangkat alisnya dan bertanya, jadi, apakah kamu mendapatkan informasi dari Dayin? Setelah bekerja keras begitu lama, akhirnya aku mendapat persetujuan awal dari Qiling. Bai Qingqing berkata, ini pertama kalinya aku bertahan begitu lama, jadi aku akan melakukan hal ini. Menghitung semuanya, Bai Qingqing telah menghabiskan lebih dari 1 tahun dalam pembentukan waktu. Selama tahun ini atau lebih, kecuali ketika dia mendapatkan kembali kekuatan mentalnya, dia akan beristirahat dan beristirahat. Sisa waktu pada dasarnya tidak ada habisnya, tidak ada siang atau malam, terus gunakan kekuatan mental untuk memoles segel emas. Xia Ruofei kadang-kadang menontonnya dan tidak bisa tidak mengaguminya secara diam-diam. Dia dulu berpikir bahwa Bai Qingqing agak keriting, dan dia juga merasa bahwa dia mungkin tidak bisa bertahan terlalu lama, tapi dia tidak menyangka Bai Qingqing akan sangat tangguh saat dia serius. Xia Ruofei bertanya, segel emas ini disebut Ji Huangling. Apakah ini ranah rakun ranah Anda? Apakah ini terkait dengan keluarga rakun ranah Anda? Bai Qingqing mengangguk dan berkata, Saudara Ruofei, kami benar untuk menebak. Segel besar ini disebut Jie Huangling. Sebenarnya, itu awalnya dikendalikan oleh Kaisar Klan Jieli, yang disebut Kaisar Klan Jieli, mirip dengan Patriark, adalah pemimpin seluruh ras, perintah Kaisar adalah token Kaisar, dan itu juga merupakan senjata sihir yang sangat kuat. Hei, kalau begitu kamu mendapatkan Ji Huang Order, bukankah kamu menjadi Patriark Klan Jieli? Canda Xia Ruofei. Bai Qingqing berkata dengan malu, Saudara Ruofei, jangan mengolok-olok saya. Saya memiliki basis kultivasi yang lemah. Bagaimana saya bisa menjadi Patriark? Patriark klan rakun asli kita yang benar-benar mengendalikan Ordo Kaisar Realem setidaknya dalam periode Out of Aperture.
Basis kultivasi saya masih jauh. Jadi roh alat Jie Huangling hanya untuk sementara mengenali saya, dan saya belum sepenuhnya mengendalikannya. Xia Ruofei mengembalikan kantong tidur itu ke tempat tidur Kam dan berkata sambil tersenyum, "Qingqing, sepertinya panen yang luar biasa." Bai Qingqing mengangguk berat, dan berkata, "Saudara Ruofei, segel emas ini, tidak, itu harus disebut Ordo Kaisar Alam, dan akhirnya aku mengakuinya." Jie Huangling. Xia Ruofei mengangkat alisnya dan bertanya, "Jadi, apakah kamu mendapatkan informasi dari Dayin?" Setelah bekerja keras begitu lama, akhirnya aku mendapat persetujuan awal dari Qiling. Bai Qingqing berkata, "Ini pertama kalinya aku bertahan begitu lama, jadi aku akan melakukan hal ini." Menghitung semuanya, Bai Qingqing telah menghabiskan lebih dari 1 tahun dalam pembentukan waktu. Selama tahun ini atau lebih, kecuali ketika dia mendapatkan kembali kekuatan mentalnya, dia akan beristirahat dan beristirahat. Sisa waktu pada dasarnya tidak ada habisnya, tidak ada siang atau malam, terus gunakan kekuatan mental untuk memoles segel emas. Xia Ruofei kadang-kadang menontonnya dan tidak bisa tidak mengaguminya secara diam-diam. Dia dulu berpikir bahwa Bai Qingqing agak keriting, dan dia juga merasa bahwa dia mungkin tidak bisa bertahan terlalu lama, tapi dia tidak menyangka Bai Qingqing akan sangat tangguh saat dia serius. Xia Ruofei bertanya, "Segel emas ini disebut Ji Huangling. Apakah ini ranah rakun ranah Anda? Apakah ini terkait dengan keluarga rakun ranah Anda?" Bai Qingqing mengangguk dan berkata, "Saudara Ruofei, kami benar untuk menebak. Segel besar ini disebut Jie Huangling. Sebenarnya, itu awalnya dikendalikan oleh Kaisar Klan Jieli, yang disebut Kaisar Klan Jieli, mirip dengan Patriark, adalah pemimpin seluruh ras, perintah Kaisar adalah token Kaisar, dan itu juga merupakan senjata sihir yang sangat kuat. Hei, kalau begitu kamu mendapatkan Ji Huang Order, bukankah kamu menjadi Patriark Klan Jieli?" Canda Xia Ruofei. Bai Qingqing berkata dengan malu, "Saudara Ruofei, jangan mengolok-olok saya. Saya memiliki basis kultivasi yang lemah. Bagaimana saya bisa menjadi patriark? Patriark klan rakun asli kita yang benar-benar mengendalikan Ordo Kaisar Realem setidaknya dalam periode Out of Aperture. Basis kultivasi saya masih jauh. Jadi roh alat Jie Huangling hanya untuk sementara mengenali saya, dan saya belum sepenuhnya mengendalikannya." Xia Ruofei mengembalikan kantong tidur itu ke tempat tidur Kam dan berkata sambil tersenyum, "Qingqing. Sepertinya panen yang luar biasa." Bai Qingqing mengangguk berat, dan berkata, "Saudara Ruofei, segel emas ini, tidak, itu harus disebut Ordo Kaisar Alam, dan akhirnya aku mengakuinya." Jie Huangling. Xia Ruofei mengangkat alisnya dan bertanya, "Jadi, apakah kamu mendapatkan informasi dari Dayin?" Setelah bekerja keras begitu lama, akhirnya aku mendapat persetujuan awal dari Qiling. Bai Qingqing berkata, "Ini pertama kalinya aku bertahan begitu lama, jadi aku akan melakukan hal ini." Menghitung semuanya, Bai Qingqing telah menghabiskan lebih dari 1 tahun dalam pembentukan waktu. Selama tahun ini atau lebih, kecuali ketika dia mendapatkan kembali kekuatan mentalnya, dia akan beristirahat dan beristirahat. Sisa waktu pada dasarnya tidak ada habisnya, tidak ada siang atau malam, terus gunakan kekuatan mental untuk memoles segel emas. Xia Ruofei kadang-kadang menontonnya dan tidak bisa tidak mengaguminya secara diam-diam. Dia dulu berpikir bahwa Bai Qingqing agak keriting, dan dia juga merasa bahwa dia mungkin tidak bisa bertahan terlalu lama, tapi dia tidak menyangka Bai Qingqing akan sangat tangguh saat dia serius. Xia Ruofei bertanya, "Segel emas ini disebut Ji Huangling. Apakah ini ranah rakun ranah Anda? Apakah ini terkait dengan keluarga rakun ranah Anda?" Bai Qingqing mengangguk dan berkata, "Saudara Ruofei, kami benar untuk menebak. Segel besar ini disebut Jie Huangling. Sebenarnya, itu awalnya dikendalikan oleh Kaisar Klan Jieli, yang disebut Kaisar Klan Jieli, mirip dengan Patriark, adalah pemimpin seluruh ras, perintah Kaisar adalah token Kaisar, dan itu juga merupakan senjata sihir yang sangat kuat. Hei, kalau begitu kamu mendapatkan Ji Huang Order, bukankah kamu menjadi Patriark Klan Jieli?" Canda Xia Ruofei. Bai Qingqing berkata dengan malu, "Saudara Ruofei, jangan mengolok-olok saya. Saya memiliki basis kultivasi yang lemah. Bagaimana saya bisa menjadi patriark?
Patriark klan Rakun asli kita yang benar-benar mengendalikan Ordo Kaisar Realem setidaknya dalam periode Out of Aperture. Basis kultivasi saya masih jauh. Jadi roh alat Jie Huangling hanya untuk sementara mengenali saya, dan saya belum sepenuhnya mengendalikannya. Xia Ruofei mengembalikan kantong tidur itu ke tempat tidur Kam dan berkata sambil tersenyum, "Qingqing, sepertinya panen yang luar biasa." Bai Qingqing mengangguk berat, dan berkata, "Saudara Ruofei, segel emas ini, tidak, itu harus disebut Ordo Kaisar Alam, dan akhirnya aku mengakuinya." Jie Huangling, Xia Ruofei mengangkat alisnya dan bertanya, "Jadi, apakah kamu mendapatkan informasi dari Dayin?" Setelah bekerja keras begitu lama, akhirnya aku mendapat persetujuan awal dari Qiling. Bai Qingqing berkata, "Ini pertama kalinya aku bertahan begitu lama, jadi aku akan melakukan hal ini." Menghitung semuanya, Bai Qingqing telah menghabiskan lebih dari 1 tahun dalam pembentukan waktu. Selama tahun ini atau lebih, kecuali ketika dia mendapatkan kembali kekuatan mentalnya, dia akan beristirahat dan beristirahat. Sisa waktu pada dasarnya tidak ada habisnya, tidak ada siang atau malam, terus gunakan kekuatan mental untuk memoles segel emas. Xia Ruofei kadang-kadang menontonnya dan tidak bisa tidak mengaguminya secara diam-diam. Dia dulu berpikir bahwa Bai Qingqing agak keriting, dan dia juga merasa bahwa dia mungkin tidak bisa bertahan terlalu lama, tapi dia tidak menyangka Bai Qingqing akan sangat tangguh saat dia serius. Xia Ruofei bertanya, "Segel emas ini disebut Ji Huangling. Apakah ini ranah Rakun ranah Anda? Apakah ini terkait dengan keluarga Rakun ranah Anda?" Bai Qingqing mengangguk dan berkata, "Saudara Ruofei, kami benar untuk menebak. Segel besar ini disebut Jie Huangling. Sebenarnya, itu awalnya dikendalikan oleh Kaisar Klan Jie Li, yang disebut Kaisar Klan Jie Li, mirip dengan Patriark, adalah pemimpin seluruh ras, perintah Kaisar adalah token Kaisar, dan itu juga merupakan senjata sihir yang sangat kuat. Hei, kalau begitu kamu mendapatkan Ji Huang Order, bukankah kamu menjadi Patriark Klan Jie Li?" Canda Xia Ruofei. Bai Qingqing berkata dengan malu, "Saudara Ruofei, jangan mengolok-olok saya. Saya memiliki basis kultivasi yang lemah. Bagaimana saya bisa menjadi Patriark? Patriark klan Rakun asli kita yang benar-benar mengendalikan Ordo Kaisar Realem setidaknya dalam periode Out of Aperture. Basis kultivasi saya masih jauh. Jadi roh alat Jie Huangling hanya untuk sementara mengenali saya, dan saya belum sepenuhnya mengendalikannya." Xia Ruofei mengembalikan kantong tidur itu ke tempat tidur Kam dan berkata sambil tersenyum, "Qingqing, sepertinya panen yang luar biasa." Bai Qingqing mengangguk berat, dan berkata, "Saudara Ruofei, segel emas ini, tidak, itu harus disebut Ordo Kaisar Alam, dan akhirnya aku mengakuinya." Jie Huangling, Xia Ruofei mengangkat alisnya dan bertanya, "Jadi, apakah kamu mendapatkan informasi dari Dayin?" Setelah bekerja keras begitu lama, akhirnya aku mendapat persetujuan awal dari Qiling. Bai Qingqing berkata, "Ini pertama kalinya aku bertahan begitu lama, jadi aku akan melakukan hal ini." Menghitung semuanya, Bai Qingqing telah menghabiskan lebih dari 1 tahun dalam pembentukan waktu. Selama tahun ini atau lebih, kecuali ketika dia mendapatkan kembali kekuatan mentalnya, dia akan beristirahat dan beristirahat. Sisa waktu pada dasarnya tidak ada habisnya, tidak ada siang atau malam, terus gunakan kekuatan mental untuk memoles segel emas. Xia Ruofei kadang-kadang menontonnya dan tidak bisa tidak mengaguminya secara diam-diam. Dia dulu berpikir bahwa Bai Qingqing agak keriting, dan dia juga merasa bahwa dia mungkin tidak bisa bertahan terlalu lama, tapi dia tidak menyangka Bai Qingqing akan sangat tangguh saat dia serius. Xia Ruofei bertanya, "Segel emas ini disebut Ji Huangling. Apakah ini ranah Rakun ranah Anda? Apakah ini terkait dengan keluarga Rakun ranah Anda?" Xia Ruofei merasakan ujung jangkauan deteksi kekuatan mentalnya, dan napas seorang biksu lewat, dan dia dengan cepat keluar dari jangkauan deteksinya. Tapi sekilas, Xia Ruofei sudah jelas merasakan bahwa napas pihak lain setidaknya tahap awal Yuan Ying. Dan itu jelas bukan nafas Chen Nanfeng. Saat ini, hanya Xia Ruofei dan Chen Nanfeng yang dikenal sebagai kultivator jiwa baru lahir di dunia kultivasi bumi. Kultivator yang lewat bukanlah Chen Nanfeng, jadi sangat bermasalah. Tentu saja, mungkin juga ada kultivator yang tidak bisa keluar dari dunia.
Lagi pula, Xia Ruofei tidak dapat menjamin apakah masih ada beberapa kultivator dari tahap bayi baru lahir atau bahkan tingkat kultivasi yang lebih tinggi yang tersembunyi di dunia kultivasi bumi. Namun, di sini adalah gurun taklimakan yang sunyi, biasanya terpencil. Dia telah berpatroli di daerah gurun selama lebih dari setengah bulan, dan dia tidak pernah menemukan nafas biksu. Tidak ada sekte budidaya yang ditempatkan di daerah sekitarnya. Tiba-tiba ada basis kultivasi di sini, untuk master periode Yuan Ying, asal-usul lawan sangat mencurigakan. Dan Xia Ruofei dan Bai Qingqing juga menilai bahwa misi Xiao Wancao kemungkinan besar berada di suatu tempat di gurun yang luas ini. Sekarang sudah lebih dari setengah bulan sejak kejatuhan Chen Nanfeng, seorang biksu di tengah gurun datang ke tengah gurun. Sangat mungkin, personil yang dikirim oleh kultus kegelapan untuk melakukan tugas itu lagi. Oleh karena itu, setelah Xia Ruofei menemukan lawannya, dia hampir tidak ragu-ragu, dan langsung mengendalikan kapal terbang obsidian untuk memulai dan terbang ke arah yang baru saja terdeteksi. Xia Ruofei tidak punya waktu untuk menyelidiki dengan hati-hati, tetapi pada dasarnya dia yakin bahwa ranah kekuatan spiritual lawan seharusnya tidak mencapai ranah Roh Kudus. Oleh karena itu, pihak lain seharusnya tidak menyadarinya, dan tidak mungkin untuk melarikan diri dengan kecepatan penuh, dan kecepatan kapal terbang obsidian sangat tinggi. Cepat, Xia Ruofei percaya bahwa dia akan dapat mengejar dalam jarak 500 km segera. Ketika saatnya tiba, selama kekuatan mentalnya mengunci posisi lawan, lawan tidak akan bisa melarikan diri. Kapal terbang obsidian bergegas keluar dengan kecepatan maksimum dalam sekejap. Kekuatan mental Xia Ruofei menyebar dalam bentuk kipas, dan fokus untuk menyelidiki bagian depan, terutama di tepi jangkauan deteksi. Bai Qingqing, yang sedang beristirahat di kabin, dengan cepat merasakan pergerakan kapal terbang obsidian, dan berlari keluar untuk pertama kalinya. Selama waktu ini, Xia Ruofei dan Bai Qingqing mencari di siang hari dan beristirahat di malam hari. Kapal terbang obsidian di tengah malam tiba-tiba mulai lagi, dan Bai Qingqing tahu bahwa sesuatu pasti sedang terjadi. Kakak Ruofei, apakah kamu menemukan sesuatu? Bai Qingqing bertanya dengan tidak sabar. Xia Ruofei memegang sisi obsidian flying boat dengan kedua tangan, selalu menjaga perbedaan jangkauan kekuatan mental maksimum, dan berkata tanpa menoleh ke belakang, saya baru saja melakukan pemeriksaan rutin dan menemukan aura mencurigakan, kejar dia. Naik dan lihat situasinya. Bai Qingqing segera mengangkat semangatnya ketika mendengar kata-kata itu, dan dengan cepat berkata, apakah ada nafas biksu? Dan itu bukan nafas biksu bumi yang ku kenal. Xia Ruofei berkata dengan tenang, di tengah malam, biksu Yuan Ying awal tiba-tiba muncul di hutan belantara, yang sangat mencurigakan. Itu pasti dari sekte gelap. Bai Qingqing berkata tanpa ragu, kami telah menunggu berhari-hari, akhirnya kami menangkapnya. Kemudian, Bai Qingqing tidak sabar untuk bertanya, Saudara Ruofei, sudahkah Anda menguncinya dengan kekuatan mental? Belum, Xia Ruofei berkata, aku hanya penyelidikan rutin. Napas ini baru saja melewati batas luar jangkauan deteksi kekuatan mentalku. Jika sedetik kemudian, mungkin aku tidak akan menemukan apapun. Orang ini seharusnya takdir. Bai Qingqing berkata sambil tersenyum, Saudara Ruofei, haruskah dia bisa menyusul? Dalam keadaan normal, seharusnya baik-baik saja. Lawan hanya terbang dengan pedang biasa, dan kecepatannya belum maksimal. Penyelidikanku barusan seharusnya tidak ditemukan oleh lawan. Xia Ruofei berkata, sekarang Obsidian Flying Boat telah mencapai kecepatan maksimumnya. Jika tidak ada yang lain, saya seharusnya bisa merasakan posisi pihak lain segera. Tidak semua biksu pada periode Yuan Ying terbang di udara. Secara relatif, terbang pedang mengkonsumsi lebih sedikit vitalitas. Oleh karena itu, banyak biksu Yuan Ying dapat melayang bebas bahkan jika mereka berada di udara, tetapi jarak pendek tidak masalah. Jika Anda terbang jika jaraknya relatif jauh, biasanya mereka tetap memilih Yujian. Begitu suara Xia Ruofei jatuh, dia sudah menarik napas itu lagi. Lawan masih terbang dengan pedang, dan baru saja, setelah beberapa saat, lawan mengubah arah penerbangan untungnya. Xia Ruofei selalu mempertahankan keadaan divergensi kekuatan mental, jadi setelah kapal terbang Obsidian mendekat, dia masih memeriksa. Mendeteksi jejak pihak lain, aku menguncinya. Xia Ruofei berkata, sekitar 450 km jauhnya dari kita sekarang.
Tapi pihak lain juga terbang dengan kecepatan tinggi. Kurasa akan butuh waktu untuk menangkapnya. Xia Ruofei berkata, sudah mengendalikan Obsidian Flying Boat untuk menyesuaikan arahnya, dan mengejarnya lurus ke arah nafas itu. Bai Qingqing berkata dengan penuh semangat. Kalau begitu dia tidak bisa lari. Saudara Ruofei, setelah menangkap lawan kali ini, dia harus terlebih dahulu bertanya tentang Lingsu. Jangan bertanya tentang ajaran rahasia, jangan sampai dia meledak lagi. Petik 2. Ketika mengejar Xiao Wancao beberapa hari yang lalu, itu juga setelah kekuatan mental Xia Ruofei terkunci. Tidak peduli bagaimana Xiao Wancao mengubah arahnya, itu sia-sia. Obsidian Feizu dengan keras kepala mengejarnya, mendekati jarak sedikit demi sedikit, dan akhirnya tidak ada jalan keluar. Bai Qingqing percaya bahwa tidak akan ada kejutan hari ini. Dengan kecepatan Obsidian Flying Boat, kecuali lawannya adalah master dari Primordial Spirit Stage dan seorang kultivator yang lebih baik dalam kecepatan, tidak mungkin lebih cepat dari Obsidian Flying Boat. Xia Ruofei berkata dengan tercengang, sebaiknya aku menangkap pihak lain sebelum berbicara. Jangan khawatir tentang meminta pengakuan sekarang. Setelah mendeteksi kembali kekuatan mental lawan, Xia Ruofei sudah memiliki pemahaman umum tentang master nafas ini. Lawannya memang seorang kultivator Yuan Ying awal. Dilihat dari nafas, lawan harus relatif kuat, dan mungkin dekat ke tengah Yuan Ying jadi, kekuatan basis kultivasi seharusnya tidak jauh berbeda dengan Xia Ruofei, dan dapat dilihat dari Xiao Wancao bahwa ada banyak pembudidaya dari Lingsu, dan pembudidaya Yuan Ying ini seharusnya tidak begitu mudah untuk menangani. Jika hanya untuk membunuhnya, Xia Ruofei masih memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Bagaimanapun, basis kultivasinya lebih tinggi dari lawan, vitalitasnya lebih padat dan kuat daripada kultivator tingkat yang sama, dan metodenya tidak kurang dari Xiao Wancao. Tetapi jika Anda ingin meminta pengakuan, Anda harus menangkap pihak lain hidup-hidup dan menanam tanda jiwa, untuk memastikan bahwa pihak lain tidak memberikan pengakuan palsu, yang jauh lebih sulit daripada membunuh pihak lain. Bai Qingqing tersenyum dan berkata, saya pasti bisa menangkap orang ini. Saya memiliki kepercayaan pada saudara Ruofei. Dan bukankah masih ada saya? Saya akan berada di sana untuk membantu Anda, dia tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia ingin melarikan diri. Petik 2. Oh. Xia Ruofei mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya setelah mengambil alih Ordo Kaisar Realem, kepercayaan diri Qingqing juga meningkat pesat. Itu perlu. Perintah Kaisar Realem telah sangat meningkatkan kekuatanku. Jika lawan hanya di tahap awal Yuan Ying, bahkan jika aku berurusan dengannya sendirian, aku yakin. Kata Bai Qingqing. Oke, saat itu, tergantung situasinya, jika lawannya tidak sulit, biarkan kamu berlatih. Kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Pada saat ini, kapal terbang Obsidian sudah dekat dengan jarak sekitar 2 hingga 300 km dari lawan. Alasan utamanya adalah kecepatan terbang lawan sebenarnya tidak lambat, dan terkadang berubah arah. Xia Ruofei juga harus mengendalikan kapal terbang Obsidian untuk menyesuaikan arah yang sesuai, jika tidak, jika jaraknya hanya 4 hingga 500 km, gunakan kecepatan kapal terbang Obsidian. Itu akan segera menyusul. Kapal terbang Obsidian terus bergerak maju dengan kecepatan penuh, dan Xia Ruofei tidak pernah membiarkan nafas keluar dari jangkauan deteksi kekuatan mentalnya. Dia menyesuaikan arah dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa kapal terbang Obsidian ditujukan pada lawan. 200 km, 100 km, 50 km. Seiring berjalannya waktu, jarak antara Obsidian Flying Boat dan lawan sedikit memendek. Gurun yang luas ini hampir tidak dapat dilihat secara sekilas, meskipun saat ini sudah gelap, bagi biksu seperti Xia Ruofei dan Bai Qingqing, mereka masih dapat melihat hal-hal dalam kegelapan, jadi ketika jarak dikurangi menjadi lebih dari 10 km, mata mereka tajam, Bai Qingqing samar-samar bisa melihat titik hitam kecil bergerak dengan kecepatan tinggi di depannya. Kakak Ruofei, sepertinya aku sudah bertemu satu sama lain. Bai Qingqing berkata dengan gugup. Xia Ruofei menatap titik hitam kecil itu, dan berkata, aku juga melihatnya, itu dia. Kekuatan mental Xia Ruofei selalu mengunci lawan, jadi ketika titik hitam kecil muncul di bidang penglihatan, Xia Ruofei lebih yakin daripada Bai Qingqing, dan biksu yang terbang dengan pedang di depan adalah tujuannya hari ini. Pada saat ini,
lawan seharusnya juga menemukan Obsidian Flying Boat terbang dengan kecepatan tinggi. Lagi pula, jaraknya hanya belasan kilometer, bagi seorang biksu, jarak sekecil itu benar-benar terlalu pendek dan terlalu pendek. Perahu terbang obsidian setara dengan terbang di belakang pantat biksu. Bahkan jika Xia Ruofei telah membuka jimat arai tersembunyi, teknik membutakan semacam ini pada dasarnya tidak berguna bagi para biksu. Selain itu, terobosan perahu terbang obsidian suaranya sangat jelas, hanya belasan kilometer jauhnya, bagaimana mungkin seorang kultivator dinas Chen Soul Stage tidak menyadarinya sama sekali. Xia Ruofei merasakan bahwa pihak lain tampaknya sedikit ragu, dan kemudian kecepatan tiba-tiba menjadi lebih cepat, dan dengan cepat menarik busur di udara, jelas tidak siap untuk bertemu tamu tak diundang di belakangnya, jadi dia memilih untuk menghindarinya. Ini juga semacam godaan, jika kapal terbang obsidian berubah arah, dia juga bisa yakin lawan akan datang ke arahnya. Sekarang jaraknya sangat dekat, Xia Ruofei tidak berharap untuk benar-benar dapat bersandar di belakangnya tanpa menyadarinya, jadi dia tidak sengaja bersembunyi. Pihak lain mempercepat dan mengubah arah penerbangan, Xia Ruofei juga tidak ragu-ragu, mengendalikan kapal terbang segera berbalik, dan mengejar biksu itu. Jelas, biksu ini tidak ingin mengalami masalah, jadi pilihannya sama dengan Hari Xiao Wancao. Dia mulai menerbangkan pedangnya dan tiba-tiba mengubah arah. Niatnya secara alami untuk menyingkirkan ekor di belakangnya. Tetapi bahkan jika lawan terbang dengan pedang dengan kecepatan penuh, kecepatannya masih jauh lebih lambat daripada kapal terbang obsidian. Selain itu, kecepatan reaksi Xia Ruofei sangat cepat, dan dia dapat menyesuaikan arah untuk pertama kalinya setiap saat lawan mengubah arah. Terlalu banyak waktu yang terbuang. Oleh karena itu, bahkan jika biksu ini mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, kapal terbang obsidian yang membawa Xia Ruofei dan Bai Qingqing masih saling mendekat sedikit demi sedikit. 8 km, 5 km, 3 km. Sekarang Xia Ruofei dapat dengan jelas melihat satu sama lain secara langsung dengan mata telanjangnya. Biksu yang melarikan diri dengan pedang tampaknya baru berusia 30-an. Dia mengenakan jubah tau putih bulan dan memegang pengocok di tangannya. Sepertinya bumi para biarawan tidak berbeda. Namun, Xia Ruofei telah sepenuhnya mengkonfirmasi pada saat ini bahwa ini jelas bukan biksu di dunia kultivasi bumi, kecuali jika benar-benar ada master tersembunyi seperti itu. Meskipun jaraknya sangat dekat, pembudidaya di depan tidak punya niat untuk menyerah, dia juga tidak ingin berhenti dan melawan Xia Ruofei. Sebaliknya, dia terus menggertakkan giginya dan mengendalikan pedang terbang di bawah kakinya dan terus terbang, maju dengan kecepatan tinggi. 2 km, 1 km. Setelah beberapa saat, Obsidian Feizu sudah mengejar lawan hingga jarak hanya 7 atau 800 meter. Xia Ruofei telah mengeluarkan Biou Immortal Sword dan Kushuang Flying Sword, dan pada saat yang sama, dia diam-diam mulai memadatkan dan memampatkan kelompok vitalitas di tubuhnya.